Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kompetensi PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2022 di SMA Ma'arif pada Sutang, kelas 12 dengan materi kaidah pencacahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Salah satu coba menyiapkan. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil. Ya, saya absen dulu ya. Kelas 12 IPA. Ahmad Khairul dulu. Hadir. Ahmad Nur Aziz. Hadir. Aida. Hadir. Febrianto. Hadir. Osia. Hadir. Denny. Hadir. Rani. Lili. Hadir. Miftahul Wifki. Nanda Harun. Nurul Demaryati. Hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru. Materi selanjutnya setelah kemarin kita mempelajari tentang statistika, sekarang kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Nah, dari kata-kata itu kira-kira menurut kalian apa sih arti dari kaidah pencacahan? Ada yang ingin berpendapat? Kaidah. Coba, kaidah itu apa menurut kalian? Aturan ini Pak. Aturan, cara, ya. Terus kalau pencacahan menurut kalian apa? Penghitungan. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam di materi ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, coba kita cek kerapian kalian terlebih dahulu. Masih adakah sampah di sekeliling kalian? Atau masih adakah yang masih belum rapi bajunya? Atau kerudungnya masih menceng? Atau mungkin lipstiknya masih di sini? Pakai lipstik? Enggak ya? Ya, atau mungkin bajunya ada yang kancingnya hilang, silakan ditutup dulu. Sudah? Atau mungkin ada yang tempat duduknya kurang rapi, silakan dirapikan. Kurang lurus, silakan diluruskan terlebih dahulu. Supaya nanti kita belajarnya itu lebih enak dan lebih kondusif. Siap ya? Sudah rapi semuanya ya? Yang semangat. Sekarang kita harus semangat supaya nanti materi yang kalian pelajari itu bisa masuk kalian. Coba, mari kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya menanamkan rasa nasionalisme terhadap diri kalian, agar kecintaan kalian terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Sekarang supaya kalian lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran matematika kali ini, supaya kalian lebih fresh, supaya kalian lebih semangat lagi, ayo kita bermain permainan dulu, permainan ice breaking dulu. Caranya kalian berdiri semuanya dulu, ya. Nah, berdiri
bangku kalian masing-masing. Yuk, membuat satu barisan. Ya. Lalu tangan kalian di pundak teman kalian. Ya semuanya. Kalau sudah, coba sekarang dipijit-pijit. Yang pelan dipijit, terus pijit. Ayo, semuanya pijit. Jangan ada yang nggak pijit. Nanti yang nggak pijit saya suruh saya. Ya, kalau dia sekarang putar, balik ke belakang. Pijit tangan kalian. Yang keras. Pundaknya dipijit juga, pundaknya. Ya, pundaknya dipijit. Ya, balik ke sini. Baik, masih boleh pundak kalian. Nah, sekarang tirukan apa yang saya katakan. Coba. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Mundur. Sekarang kata-katanya tidak satu kata, tapi ada dua kata juga. Maju. Mundur. Kanan kiri. Mundur maju. Ya. Sekarang saya ubah. Kata-katanya ini adalah kebalikannya atau lawan katanya. Kalau saya suruh maju, kalian berarti mundur. Kalau saya suruh kanan, kalian Kiri. ya. Siap. Konsentrasi. 1, 2, 3. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kiri. Maju mundur. Maju. Kiri kanan. Kiri. Kiri kanan. Kiri. Mundur maju kanan. Maju. Mundur. Kiri. Gimana rasanya? Sudah enak kan? Dipijit-pijit tadi? Enak? Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Tadi saya sudah katakan bahwa kita akan mempelajari materi tentang kaidah pencacahan dan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini ada kompetensi dasar yang akan kita kuasai. Siapa yang mau membacakan? Ya, Pak Pati silakan bacakan kompetensi dasar ini. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini ada dua, yaitu yang pertama menganalisis aturan pencacahan, aturan jumlahan, aturan perkalian, multiplikasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Dan kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan jumlahan, aturan perkalian, multiplikasi dan kombinasi. Oke, terima kasih. Itu tadi kompetensi dasar yang akan kita kuasai, yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Kemudian yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita kuasai pada pembelajaran kali ini. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ya, Mas Rifan, silakan. 1. Memecahkan permasalahan kontekstual berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. 2. Menyimpulkan rumus pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. 3. Menyimpulkan langkah penyelesaian menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian berdasarkan permasalahan kontekstual yang diberikan. Ya, terima kasih. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nanti setelah kalian mencermati video ilustrasi kontekstual tentang gambaran permasalahan aturan penjumlahan serta aturan perkalian, kalian nanti dapat memecahkan permasalahan kontekstual berupa materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian pada LKPD secara tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik beraktivitas dengan LKPD, peserta didik dapat menyimpulkan rumus dan langkah penyelesaian menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian berdasarkan permasalahan kontekstual yang diberikan secara tepat. Kemudian, apa sih manfaat kaidah pencacahan? Mungkin kalian belum tahu manfaatnya, nanti apa Pak kalau kita mempelajari kaidah pencacahan. Yuk kita simak video tentang manfaat kaidah pencacahan berikut. Yuk kita simak manfaat kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Yono,
Berapa banyak kemungkinan cara bernegara Pak Yon berangkat ke kantor? Di suatu kantin terdapat jenis makanan dan jenis minuman. Danmu akan memilih menu dengan satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Berapa kemungkinan pilihan menu yang dapat dipilih oleh Danmu? Tania akan pergi ke pesta ulang tahun temannya. Ia memiliki beberapa jenis baju dan celana. Berapa banyak cara Tania memilih baju dan celana? SMK Negeri 14 akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Terdapat beberapa kandidat, beberapa kepengurusan yang dibentuk. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan kaidah pencegahan. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari kaidah pencacahan. Tadi di video itu tadi ada apa saja yang kalian dapatkan? Ada Pak Yono mau kemana tadi? Pak Yono mau pergi ke kantor. Dia punya berapa mobil tadi? 3. Kira-kira ada berapa kemungkinan Pak Yono bisa pergi ke kantor dengan menggunakan mobil yang berbeda? Nah, itu tadi. Ada manfaat lain lagi apa enggak, Pak? Ada manfaat yang lainnya. Nih, salah satunya. Gambar apa ini? Barcode produk. Gitu ya. Kalian kalau beli jajanan, kalian kalau beli produk di swalayan ataupun di pasar ataupun di warung, di toko, biasanya kalian kalau lihat kemasannya itu ada garis-garis hitam seperti ini enggak? Ya, ada kan? Garis ada tipis, ada yang tebal, terus bawahnya itu ada angka, ya enggak? Ya, itu namanya barcode produk. Barcode produk itu gunanya untuk apa? Tujuan untuk barcode produk itu tidak lain adalah untuk mengotomatiskan sistem pemeriksaan di swalayan. Barcode aturan yang ditetapkan terdiri dari 13 digit. Ada 13 angka di situ, 13 digit. Yaitu kode negara, kode perusahaan, kode produk, dan set digit. Indonesia memiliki kode awal 899. Jadi kalau ada 899 angka pertamanya, berarti dia itu kode buatan dari Indonesia. Nah, terus manfaat yang lainnya misalnya ini. Kalian kalau punya motor, punya mobil, cuma pasti ada nomor plat kendaraannya, ya enggak? Ya. Nah, itu juga kalian gunakan aturan kaidah pencacahan. Nah, kemudian tahapan kegiatan untuk pembelajaran kali ini, yang pertama kita akan menggunakan pembelajaran model problem based learning. Kalian nanti akan ada sebuah masalah, saya kasih permasalahan untuk diselesaikan secara berkelompok. Kemudian kalian nanti mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pendidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya di kalian ke depan untuk presentasi. Kemudian nanti kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, selain menggunakan program learning, kalian juga nanti akan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan juga menyimpulkan. Kalian harus tahu dulu nih materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Dulu kalian di SMP kan sudah pernah mempelajari tentang apa ini? Masalah hitungan sehari-hari berkaitan dengan aturan konsep penjumlahan dan konsep perkalian. Coba kalau ada salah seperti ini. Bu Ika berencana membeli 12 kursi piring berwarna putih polos untuk usaha cateringnya. Lalu ia membeli lagi 8 kursi dengan jenis yang sama pada toko yang sama pula. Berapa jumlah piring yang dimiliki Bu Ika sekarang? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Siapa? Ya, silakan Mbak Mutia. Coba ditulis di depan biar teman-teman yang tahu. Jadi satu kursi terdiri dari 12, maka 12 dikali 12 jadi 144. Kemudian jika membeli lagi 8 buah kursi, maka 12 kali 8 sama dengan 96. Setelah itu baru dijumlahkan dan berkurang. Ya, itu ya. Terima kasih Mbak Mutia. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi permasalahan ini kalian sebenarnya sudah menggunakan konsep perkalian dan konsep penjumlahan. Untuk menentukan jumlah 12 kursi itu berapa buah, kalian menggunakan aturan konsep perkalian. Untuk menentukan jumlah keseluruhan
piring tiga kalian menggunakan penjumlahan. Nah, ini kalian sudah bisa semuanya. Jadi materi prasyarat ini otomatis kalian sudah menguasai. Nah, kalian bisa lanjut nih ke materi berikutnya. Tapi sebelum ke materi berikutnya, paksa ingin kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Coba kalian buka HP-nya, semuanya bawa HP kan? Bawa. Oke. Coba dibuka, kemudian kalian masuk ke quizzes. Ketika quizzes, namanya Rosi, Tia, Rosati, Ina, sudah masuk, sudah masuk. Pakai namanya. Pergi. Sudah masuk. Nurul, Lani, sudah beberapa anak yang masuk. Yang belum masuk silakan kalian masuk join dengan memasukkan kode dia 93966. Adakah yang belum masuk di sini? Nama kalian sudah masuk semuanya ya? Oke, kalau sudah kita mulai pretest kali ini. Kalian coba kerjakan. Kira-kira kalian sudah bisa belum sih mengerjakan soal ini kayak gitu? Walaupun kalian belum memulai pembelajaran, kira-kira mungkin ada di antara kalian juga bisa. Siap mulai? Kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kerjakan. Kalau saya lihat hasilnya ternyata hanya sebagian anak saja yang sudah menguasai tentang materi ini. Ya apa-apa, ini kan kalian belum mendapatkan materi tentang kaidah pencacahan. Masih banyak yang bingung nih tentang materi kaidah pencacahan. Ya apa-apa, nanti kita akan belajar supaya kalian lebih paham lagi, gitu ya. Yang pertama di sini ada Mbak Olive. Yang pertama, tangan untuk Mbak Olive. Yang kedua ada Mbak Rati, tekan Mbak Rati. Mbak Mutia untuk yang ketiga, tekan. Ada juga yang sudah paham gitu. Ada yang sudah menguasai gitu. Supaya kalian lebih mantap lagi nih menguasai materi kaidah pencacahan, kita langsung masuk ke permasalahan pertama. Nih, ini ada gambar permasalahan pertama. Siapa yang kemarin nonton Piala Dunia? Siapa yang nonton pertandingan Piala Dunia? Sekarang kan lagi ramai Piala Dunia, sedang berlangsung Piala Dunia. Kemarin itu ada pertandingan pada malam minggu, timnas Maroko berhasil mengalahkan timnas Portugal di ajang Piala Dunia tahun 2022. Kita tidak sangka ya, timnas Portugal itu bisa kalah dengan timnas Maroko. Atau timnas Portugal kan ada Cristiano Ronaldo gitu ya,
Maroko itu tidak diunggulkan tadinya, tidak diunggulkan untuk menjadi 4 besar, masuk ke 4 besar. Tapi ternyata Maroko ini membuktikan bahwa dia itu bisa masuk ke 4 besar. Nah, di ajang Piala Dunia ini, tim Maroko ini memiliki persediaan kaos 5 warna yang berbeda. Kemudian punya 4 celana yang berbeda juga warnanya, untuk dipakai pada pertandingan berikutnya besok nanti melawan mana besok. Ada yang tahu Maroko akan melawan mana besok di semifinal? Akan melawan Perancis ya, akan melawan negara Perancis. Ada berapa variasi kaos dan celana yang bisa dipakai tim Maroko dalam pertandingan berikutnya? Nah, permasalahan seperti ini nanti bisa kalian selesaikan ketika kalian sudah menguasai aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Terus ada lagi nih masalah berikutnya. Permasalahan yang berikutnya itu Messi tinggal di kota Malang. Ini bukan Messi yang di Argentina, tapi tinggal di Malang ini. Pada liburan semester, dia akan pergi ke rumah neneknya yang berada di kota Blitar. Kalian besok liburan semester mau kemana? Ini kan bentar lagi liburan ya. Kalian mau kemana rencananya? Di rumah aja? Di rumah aja. Oke, gak apa-apa di rumah. Terus jika Messi ingin lewat jalur utara, maka Messi bisa lewat jalur Bendusari atau bisa juga lewat jalur Ponggok. Jika Messi ingin lewat jalur selatan, Messi bisa memilih 3 jalur, yaitu lewat Taku Saji, Kendal Payak, dan lewat Gandrung Godalati. Berapa banyak pilihan jalur yang dapat dipilih Messi untuk pergi ke Blitar? Ini juga permasalahan yang berkaitan dengan kaidah pecah. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi, ini saya sudah ada LKPD bagikan kalian untuk dikerjakan kalian. Nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD ini, gitu ya. Permasalahan yang tadi itu ada di LKPD, kecuali yang Messi dan juga Messi ya. Portugal dan Maroko itu nanti untuk akhir, nanti kira-kira jawabannya berapa karena ya. Kalian kerjakan di sini secara berkelompok, nanti ditulis di sini jawabannya juga. Kemudian nanti kalau kalian bingung, kalian bisa berdiskusi dalam satu kelompok. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan masalah itu, boleh tanya ke saya. Paham? Oke, sekarang saya bagi kelompok. Kelompoknya berapa kelompok ya? 6 kelompok. Saya buat 6 kelompok saja ya. Berhitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, kelompok 1 silakan di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 bisa. Ya, silakan kalian berkumpul untuk berkelompok. Saya bagi LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok 1, nih, akan diambil. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, sudah mendapatkan LKPD semuanya ya? Sudah Pak. Ya, silakan kalian tulis identitas nama kalian di sini. Kemudian kalian mulai kerjakan di LKPD. Mengerjakannya secara berkelompok, tidak boleh sendiri-sendiri, bareng-bareng ya. Oke, saya kasih waktu. Silakan kalian mengerjakan selama 30 menit maksimal. Dikerjakan mulai dari sekarang. Diskusi ya. Kan dia akan ke rumah dia milih 4 foto gitu. Berarti kan bajunya dia ada 4. Terus kan bisa pasang sepatu, berarti sekali pasang sepatu dan 2 buah tas kain juga. Ada pertanyaan?
utara berapa di sini jalur utaranya? Ya, ditulis. Tambah. Ya, nanti kalian coba scan, nanti ada keluar terus ke sini. Paham ya? Ya, dilanjutkan. Kalau nggak tahu, nanti bisa lihat di buku paket ya. Bisa lihat buku paket atau di internet juga. Ya, ini sudah nanti setelah ini kita bahas. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 sudah. Oke, karena sudah selesai semuanya, sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok. Nanti dari beberapa kelompok akan saya ambil untuk presentasi tentang permasalahan yang ada di LKPD yang sudah kalian kerjakan. Untuk permasalahan yang pertama, silakan maju. Saya acak. Untuk permasalahan pertama, silakan maju kelompok berapa kira-kira? Siapa yang mau maju? Kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 1. Messi tinggal di kota Malang. Pada liburan semester ini, ia akan pergi ke rumah neneknya yang berada di kota Blitar. Jika Messi ingin lewat jalur utara, maka Messi bisa lewat jalur Gandusari atau bisa juga lewat jalur Logong. Jika Messi ingin lewat jalur selatan, Messi bisa memilih 3 jalur, yaitu lewat Pagisaji, Kendal Kayak, atau lewat Gondang Legi. Berapa banyak pilihan jalur yang dapat dipilih Messi untuk pergi ke Blitar? Ya, jadi menurut kelompok 1, Messi bisa lewat 5 jalur karena di jalur utara itu ada 2 yang bisa dilalui, kemudian di jalur selatan ada 3 yang bisa dilalui. Jadi jumlahnya ada 5. Kelompok lain sama? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, yang selanjutnya untuk yang presentasi permasalahan berikutnya adalah kelompok berapa kira-kira? Kelompok 1. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahannya, Alia akan pergi ke rumah nenek. Alia memiliki 4 potong baju, 3 pasang sepatu, dan 2 buah tas. Berapa banyaknya pilihan baju, sepatu, dan tas yang berbeda yang dapat Alia gunakan untuk Dia menggunakan potong baju, 3 pasang sepatu dan 2 tas. Ini tinggal dikalikan aja jadi 4 dikali 3 dikali 2 dan hasilnya 24. Ya, ini dari kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain?
Oh ya, silakan kelompok 2. Kenapa itu dikalikan padahal yang tadi itu ditambahkan? Oh ya, nih. Oh, oke, ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa kok di permasalahan ini kamu menggunakan perkalian, sedangkan tadi di permasalahan pertama itu menggunakan penjumlahan? Ini menggunakan perkalian karena ini kan ada 4,7 4,12. Ini digunakan secara bersama-sama. Jadi ini semua saling berkaitan, makanya menggunakan sistem perkalian. Sedangkan yang tadi kan itu jalur jalan yang berbeda. Kalau misalnya sudah menggunakan jalur yang pertama kan nggak mungkin jalur yang kedua, jadi itu dijumlahkan. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 sudah paham? Sudah ya. Jadi kalau hanya memilih salah satu saja, tadi kan di permasalahan 1 kalian hanya memilih salah satu jalur. Kalau sudah lewat jalur A, tidak mungkin mobilnya lewat jalur B, gitu kan? Kalau memilih salah satu itu menggunakan aturan penjumlahan. Tapi kalau dipakai semuanya, kayak ini baju, sepatu, tas, ke rumah nenek harus pakai ketiganya itu. Pakai baju iya, pakai sepatu iya, pakai tas iya. Nggak mungkin hanya pakai tas saja nggak pakai baju iya kan? Nah, karena dipakai semuanya, maka menggunakan aturan perkalian. Paham? Ya, terima kasih dari kelompok 1, silakan. Kalian sudah melakukan presentasi, tadi dari hasil presentasi kalian sudah lebih paham ya mana yang menggunakan aturan penjumlahan, permasalahan mana yang menggunakan aturan perkalian. Iya, kalian sudah bisa membedakan ya. Sudah, kalau sudah coba permasalahan ini tadi kita kembali ke permasalahan yang ini. Menurut kalian timnas Maluku ini mempunyai berapa variasi kaos dan celana yang bisa dipakai untuk pertandingan berikutnya? Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Oh iya, kelompok 4 silakan. Cara menyelesaikan permasalahan ini menggunakan aturan perkalian karena baju dan celana dipakai keduanya. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Ada 20 variasi. Oh gitu ya. Oke, betul ya. Ini termasuk permasalahan yang menggunakan aturan perkalian. Kenapa kita menggunakan aturan perkalian? Karena baju dan celana dipakai secara bersamaan. Tidak mungkin dipilih salah satu. Mungkin nggak kalau tim Maluku ini hanya pakai celana pada saat pertandingan? Tidak mungkin kan? Apalagi hanya pakai kaos saja. Maka dari itu kita harus menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian itu digunakan ketika keduanya itu digunakan. Semua opsi digunakan. Aturan penjumlahan digunakan ketika memilih salah satu. Jadi kalian sudah menyelesaikan LKPD permasalahan 1 sampai terakhir. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Coba siapa yang akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ya, kelompok terakhir silakan. Berdasarkan permasalahan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. Cermati permasalahan 1 dan 2 pada kegiatan di atas. Pada permasalahan 1, jika Burhan memilih salah satu dari jalur utama, maka ia tidak perlu mengambil salah satu jalur selatan, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga permasalahan tersebut termasuk dalam kejadian yang saling lepas. Pada permasalahan 2, jika Burhan memilih gang alfa, maka dia harus memilih lagi antara gang A, gang B, atau gang C. Dan setelah itu dia masih harus memilih lagi antara gang mawar, gang cempaka, gang lili, atau gang lavender. Sehingga kejadian permasalahan tersebut termasuk dalam kejadian yang tidak saling. Kalian tadi ya, dari permasalahan 1 dan 2 itu menggunakan aturan penjumlahan. Karena kejadiannya itu tadi apa? Saling lepas. Nah, kemudian dari permasalahan 3 dan 4 itu menggunakan aturan perkalian karena kejadiannya itu tidak saling lepas. Paham ya? Nah, setelah kalian mempelajari LKPD, mengerjakan LKPD, kalian juga sudah memberi kesimpulan tadi. Coba sekarang saya kasih proses. Apakah sudah ada kenaikan dari pretest tadi? Tadi kan nilainya masih banyak yang merah, gitu ya? Atau masih sama? Kalau sudah berbeda, kalian berarti sudah memahami materi yang kita pelajari kali ini. Tapi kalau masih sama, banyak yang merah tadi, berarti kalian masih belum menguasai materi ini. Siap? Mengerjakan post-test? Siap. Oke, kalau siap, silakan kalian buka kembali HP kalian. Kalian masuk lagi ke quizzes.com dengan
memasukkan kode ini ya. Kodenya 51198. Anda untuk ya, ada yang sudah masuk ini. Siapa yang sudah masuk? Olive, Put, Wati, Leni. 1, 2, 3, mulai. Tapi setelah post test nilainya itu sudah bagus-bagus. Nilainya sudah hijau-hijau, banyak sekali yang hijau. Hanya yang salah satu, salah dua, yang hijau semuanya, ada yang salah satu. Artinya kalian sudah mulai memahami tentang materi kaidah pencacah. Nah, itu dari pertemuan ini kalian luar biasa sekali. Ada yang ditanyakan mungkin dari soal-soal pretest ataupun post test yang sudah kalian kerjakan, ataupun dari permasalahan yang ada di RKPD yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah jelas, coba menurut kalian kita refleksi yuk pembelajaran kali ini. Menurut kalian kira-kira bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik dengan pembelajaran kali ini? Belajarnya simpel, Pak. Ya, pembelajarannya simpel, terus ada diskusi ya, terus main dengan puisi, terus kalian tadi juga harus di sini ya. Terus kira-kira apa yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Apa menurut kalian? Ya, keaktifan siswanya harus ditingkatkan lagi. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil ngobrol-ngobrolan gitu. Yang belum paham tanya, yang sudah paham boleh menjawab, diaktifkan kembali gitu ya. Ya, biar nanti pembelajarannya semakin menyenangkan. Nah, untuk yang berikutnya, Rasa sudah menyiapkan tugas rumah buat kalian. Silakan nanti tugas rumahnya kalian kerjakan lewat aplikasi Quizzes. Batas waktu pengumpulannya dari besok kalian menyelesaikan Quizzesnya. Nanti akan saya kirim linknya di grup WA grup kalian ya. Nanti saya kirim, kalian kerjakan di rumah masing-masing. Begitu ya. Sampai di sini pembelajaran kali ini ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita tutup pembelajaran.
pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih tetap mempelajari kaidah pencacahan. Kalian nanti akan mempelajari tentang permutasi, kombinasi, faktorial. Itu yang akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Banyak salam maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.